pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hanu Panji Sabto Prasojo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Program Studi Matematika Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Hari ini, Selasa tanggal 17 November tahun 2020, saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Meraksa Aji dengan materi ukuran pemusatan data kelompok menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Holan. Hadir, Pak. Hadir. Maulida Sifa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Idhar. Hadir, Pak. Novita Indriani. Hadir, Pak. Rahma Munadita. Hadir. Rehan. Hadir. Risa. Yosef. Hadir, Pak. Yuni. Ada semua ya? Hadir. Oke, anak-anak. Untuk hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok. Ya. Jadi sebelumnya Bapak akan mengingatkan kalian terlebih dahulu materi yang sudah kalian pelajari. Nah, coba perhatikan. Masih ingatkah kalian apa itu min, median, dan modus? Masih. Apa itu min? Nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Kemudian untuk median, Nilai nilai tengah setelah data diurutkan. Kemudian kalau modus, Nilai yang sering muncul. Nilai yang paling- Frekuensi terbanyak. ya nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyak. terbanyak. Oke, untuk selanjutnya siapa yang masih ingat bagaimana cara menentukan min, median, modus? Untuk min dulu. Ya, silakan Dira. Ya. Menentukan min dengan cara menjumlahkan semua datanya lalu dibagi dengan banyaknya data. Ya, bagus. Selanjutnya, untuk menentukan median dari data tunggal, siapa yang bisa? Atau yang masih ingat? Cara menentukan median yaitu dengan mengurutkan terlebih dahulu semua data, kemudian dicari nilai tengahnya. Ya, bagus. Kemudian untuk menentukan modus dari data tunggal, siapa yang masih ingat? Coba Putra. Dengan cara melihat data yang paling banyak muncul. Ya, bagus. Ya, untuk selanjutnya, ya, bagaimana jika data yang akan kita tentukan atau kita akan menentukan min, median, modus, jumlah datanya itu banyak atau bahkan sangat banyak. Bagaimana? Kita menggunakan Membuat tabel. Dibuat tabel. tabel. Coba lihat permasalahan yang ada di depan. Nah, di sini ada nilai ulangan harian matematika kelas 12. Nah, ini ada nilai 70, 77, 84 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel itu kata Rehan tadi ya. Ya. Nah, ini kalau kita buat ke dalam tabel seperti ini yang sudah kalian pelajari di awal kemarin ya, cara membuat tabel distribusi frekuensi.
Nah, dari tabel ini atau dari permasalahan ini, kira-kira kalian selain nilai ulangan harian matematika ini, data apa yang bisa kalian tentukan juga? Umur. Ya, umur. Kemudian Berat badan. berat badan. Setelah itu Dan tinggi badan. Banyak ya. Nah, itu salah satunya yang bisa juga kalian tentukan nilai min, median, modus. ya. Oke, dari yang sudah kalian jelaskan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian yang pertama dapat menghitung nilai min dari data Kelompok. dan yang kedua dapat menghitung nilai median dari data Kelompok. yang ketiga dapat menghitung nilai modus. ya, nilai modus dari data kelompok. kelompok. Nah, kegiatan pembelajaran kita ya, jadi Bapak jelaskan sedikit. Untuk yang pertama itu kita nanti akan membangun masalah ya, nanti akan Bapak bagian yang KPD. Jadi di situ juga ada permasalahan yang ada di awal tadi ya. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi kelompok, diskusi kelompok dengan kelompok yang sudah kalian bentuk minggu lalu ya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan dan merefleksikan. Di terakhir ya, kita juga akan mengadakan evaluasi. Nah, evaluasinya itu ya, itu yang pertama ada penilaian tes tertulis. Jadi ada evaluasi, nanti Bapak akan kasih soal, kalian kerjakan, nanti setelah itu dikumpul. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini ya, Bapak juga akan menilai sikap kalian. Sikap kalian Bapak nilai yang pertama kerjasama, kemudian disiplin dan teliti. Kemudian untuk yang terakhir itu nilai keterampilan. Sampai sini paham? Paham, langsung kita masuk ke materi kita. Nah, jadi ukuran pemusatan data kelompok yang pertama adalah min atau Rata-rata. Nah, min atau rata-rata. Ya, ini rumusnya adalah apa ini? Ya, X bar sama dengan ini apa? Sigma FI dikali XI. Ya, kemudian dibagi dengan sigma FI. Sigma itu apa sih? Jumlah. Nah, ya, jadi jumlah dari FI dikali XI kemudian dibagi dengan jumlah. Ya, coba perhatikan contoh soal yang ada di depan. Ya. Sini perhatikan data tentang berat badan dari 20 siswa. Nah, jadi yang Bapak masukkan tadi jumlahnya kalau lebih banyak itu seperti apa? Nah, kita menggunakan data kelompok ya. Nah, ini di sini ada tabel berisi berat badan dan frekuensi. Untuk total atau jumlah n-nya itu ada 20 ya. Nah, di sini tentukan nilai min. Terlebih dahulu kita tentukan nilai xi-nya. Xi itu tadi apa? Nilai tengah ya. Nilai tengah dari mana? Dari batas atau dari kelas interval batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, kemudian setelah kita menentukan xi, kita tentukan fi kali xi. Jadi frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhannya dari ini fi kali xi ini. Diperoleh jumlah dari fi kali xi itu 1025. Nah, kita masukkan ke dalam rumus min data kelompok. Ditemukan nilai rata-ratanya 51,2. Sampai sini untuk menentukan nilai min. Ada yang nanyakan? Bisa ya? Bisa. Selanjutnya untuk median. Nah, median data kelompok dirumuskan nih, yang pertama ME ya sama dengan L. L itu apa? L itu adalah median. Nah, kemudian setengah N. N itu jumlahnya data ya, dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum. Nah, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas atau interval kelas. Untuk contoh soalnya ini, di situ ada
diagram batang ya, tentang usia ibu rumah tangga di bawah. Nah, untuk menentukan median ya, dari data kelompok kita tentukan dulu kelas median. Nah, kelas median itu ditentukan dari, nah ini median terletak di data ke setengah kali n. Oke, untuk median paham ya? Jadi langkah-langkahnya yang perlu kalian perhatikan. Nah, selanjutnya untuk modus dari data kelompok ya. Jadi MO ini rumusnya MO sama dengan L. L ini sama dengan tadi ya, tapi bawah kelas modus. Kemudian D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. D1 itu apa? Selisih frekuensi modus dan kelas modusnya. Jadi frekuensi kelas modusnya itu frekuensinya berapa dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya atau kelas yang atas ya, kalau dalam bentuk tabel. Kemudian untuk D2 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya atau di bawahnya ya kalau di tabel. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Nah, dari tabel itu kita tentukan nilai modusnya. Terlebih dahulu kita tentukan kelas modus ya. Kelas modus ditentukan dari mana? Dapat kita ketahui dari jumlah frekuensi paling banyak ya. Frekuensi paling banyak berapa? 11. Berarti kelas modusnya adalah 25 sampai 29. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Di sini didapat hasilnya 28,5. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, cukup materinya. Ya, dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Untuk selanjutnya, coba kalian kembali perhatikan nilai ulangan harian ini. Nah, dari data ini berarti bisa kalian tentukan nilai apa saja? Min. Terus dari data ini, ya. Nah, selanjutnya coba kalian tentukan ini n-nya berapa atau jumlah datanya ada berapa? 70 ya. Bisa kita lihat dari frekuensi ini. Nah, ya. 70. Kemudian nilai terkecilnya berapa ini? 60. Ya. Kemudian nilai terbesar? 94. 90. Oke, baik anak-anak. Dari permasalahan ini silakan ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Wisnu. Dari data ini untuk menentukan letak kelas medianya gimana, Pak? Oke, letak kelas. Media. Ya, baik. Tuh, temannya ada yang tanya bagaimana menentukan letak kelas median dari data ini. Ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Berhubung jumlah datanya genap, maka menggunakan rumus N dibagi 2, yaitu 70 dibagi 2 hasilnya 35. Berarti letak kelas median dari ini berapa? 35. Di data ke 30. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, nah sekarang silakan kalian berkelompok kembali ya dalam kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Nanti akan bapak bagian KPD. Silakan. Sudah bapak bagikan KPD-nya ya. Coba kalian amati di situ ada permasalahan. Nah, setelah itu kalian kerjakan setiap aktivitas yang ada di KPD. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan langsung ke bapak. Paham ya? Paham. Silakan langsung berdiskusi dalam kelompoknya.
Kemarin kenapa nggak berangkat? Sakit apa? Oh, sehat ya? Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari aktivitas yang pertama untuk kelompok 1. Silakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1 menentukan min. Di sini ditulis kembali tabelnya, terus dicari XI yang caranya sudah dijelaskan tadi. Kemudian sudah ketemu XI, dicari lagi FI dikali XI. Jadi nilai minnya adalah 77,7. Nilai minnya berarti 77,7. Kelompok lain gimana? Sama? Berarti ada yang ditanyakan ya? Atau ada yang masih kurang paham? Oke, kalau paham, kita lanjut untuk aktivitas kedua. Silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang mencari nilai mediannya. Yang pertama, untuk mencari nilai mediannya yaitu dengan mencari letak kelas. Mencari letak kelasnya yaitu jumlah frekuensi dibagi dengan 2. Jumlah frekuensinya adalah 70 dibagi 2, hasilnya 35. Kemudian rumusnya TB ditambah 1/2 dikali N dikurang F dibagi F median dikali P, yaitu hasilnya 77,7. Hasilnya median 77,7. Untuk kelompok lain gimana? Sama. Kelompok 3 sama ya? Oke. Atau ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum paham untuk menentukan median? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya aktivitas yang ketiga kelompok 3. Silakan. Saya akan mempresentasikan tentang nilai modus. Sebelum kita menentukan nilai modus, yang pertama kita menentukan letak kelas untuk nilai L, D1 dan D2. Nilai L yaitu 75 dikurang 0,5 sama dengan 74,5. Sedangkan D1 75 dikurang 15 sama dengan 60. Dan D2 75 dikurang 17 sama dengan 58. Rumus yaitu rumus MO. MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikali akhirnya yaitu diketahui 77,04. Ya, hasilnya berarti 77,04. Kelompok lain
sama atau ada yang mau menanggapi? Ada. Coba kelompok 2 jelaskan. Kalau dari kelompok kami dan D1 itu untuk mencari D1 itu frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Jadi Kelas sebelumnya. ya frekuensi kelas sebelumnya. Banyak. Jadi frekuensi kelas modusnya itu kan 19, kelas sebelumnya itu 15, jadinya 4. Di satunya itu 4. Untuk mencari D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. 19 dikurang 17 itu 2. Kemudian panjang kelasnya itu kan 5. Jadi hasilnya itu 77,8. Nah, bedanya dengan kelompok 3 apa? Di mana? Di itu, di D1 dan D2. Nilai di 1 kan? D1 hasilnya 60 dan D2 hasilnya 50. Nah, 60 itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 75 dikurang 15. 75. 5 dikurang 15. Kelompok 1 coba tanggapi dari kedua kelompok ini. Coba Ya, silakan. dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau menurut kami yang perbedaan antara kelompok 2 dan kelompok 3 itu dari menentukan D1-nya. D1 dan D2 ya. D1 dan D2-nya. Ya. Kalau kelompok kami menentukan D1 dan D2-nya sama dengan kelompok 2. Kalau di kelompok 3 kan menentukan D1-nya itu yang menentukan dari batas bawah dikurang frekuensi sebelumnya. Sedangkan kelompok kami dan kelompok 2 itu menentukan D1 dan D2-nya dari frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya. Kemudian kalau D2-nya Kemudian kalau D2-nya dari frekuensi modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Gimana untuk kelompok 3? Paham? Oke, jadi anak-anak setelah kalian berdiskusi tadi ya, diperoleh untuk kelompok 3 itu nilai modusnya berbeda dengan kelompok 1 dan 2. Kalian bisa tahu di mana letak kesalahannya? Bisa. Kelompok 3, kira-kira benar atau enggak hasil dari tanggapan kelompok lain? Benar ya, jadi letak kesalahannya ada di menentukan D1 dan seharusnya D1 dan D2 itu ditentukan dari letak frekuensi kelas modus dikurang Frekuensi kelas sebelumnya dan sesudahnya. dari batas paham ya? Untuk yang lain paham ya? Oke, anak-anak, itu tadi kalian sudah menentukan atau menghitung nilai min median modus data kelompok dengan cara manual atau menggunakan rumus ya. Nah, selain itu juga kalian bisa juga menggunakan aplikasi. Banyak sebenarnya aplikasi. Nah, di sini akan Bapak contohkan pembuktian mencari nilai min median modus dengan menggunakan aplikasi min median mode kalkulator atau kalkulator min median modus. Jadi bisa kalian download di Play Store ya. Ya, Pak. Kemarin sudah Bapak suruh kalian download dulu, sudah? Coba kalian masukkan nilai yang ada di LKPD itu, ya, nilai keseluruhannya itu. Kemudian langsung kalian klik atau tekan kalkulator. Itu. Coba kalian buka dulu lah Ya. aplikasinya. Udah semua? Udah. Coba kalkulate. Ketemu nilainya ya? Mediannya berapa? 77,5. Minnya nih. Minnya 77,7. Mediannya 77,5. Atasnya 77,5. Bisa ya? Coba. Pembuktian dengan aplikasi. Gimana? Ada kesulitan? Ada ya. Jadi dengan kalian masukkan nilai-nilainya, kemudian klik apa? Tombol apa itu? Kalkulate atau ya itulah yang ada di aplikasi itu. Nah, ya simpulan silakan dari masing-masing kelompok kalian sampaikan kesimpulannya sesuai dengan aktivitas yang kalian presentasikan tadi. Jadi untuk kelompok 1 silakan bacakan kesimpulan yang nomor 1. Coba perhatian. Jadi, untuk mencari nilai rata-rata data kelompok, hal apa saja yang harus ditentukan? Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai rata-rata? Kesimpulannya, data dijumlahkan keseluruhan frekuensi, kemudian tentukan XI-nya
Setelah itu kalikan XI dengan FI. Setelah itu masukkan ke rumus X bar sama dengan jumlah FI dikali XI per jumlah FI. Ya, lurus. Ya, itu untuk kesimpulan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang tanyakan untuk mencari nilai rata-rata. Jadi paham ya? Bahkan untuk kelompok 2 bacakan kesimpulan dari kelompok kalian nomor 2. Jadi untuk mencari nilai median, langkah pertama kita cari dulu letak kelasnya. Untuk mencari letak kelas, kita menggunakan cara jumlah keseluruhan frekuensi dibagi dengan 2. Tadi berdasarkan data jumlah 70 dibagi dengan 2 hasilnya 35. Kemudian maka diperoleh letak kelasnya di antara data 75 sampai 79. Kemudian kita cari tepi bawah terlebih dahulu. Kemudian mencari frekuensi kumulatif serta mencari nilai panjang kelas. Setelah semua nilai ditemukan, kita masukkan nilai TB, panjang kelas, dan frekuensi kumulatif ke rumus median, yaitu ME sama dengan TB plus 1/2N dikurang F kumulatif dibagi dengan FI dikali dengan P. Nah, jadi untuk kesimpulan dari kelas median, kelompok lain? Oke. Selanjutnya silakan untuk yang kesimpulan nomor 3. Dibaca nomor 3. Untuk menentukan nilai modus data kelompok, langkah-langkahnya yaitu langkah pertama adalah menentukan letak kelas modusnya, kemudian letak L atau di bawah, D1, D2, dan panjang kelas. Setelah semua diketahui, kita masukkan ke rumus yaitu MO L plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Setelah dimasukkan maka kita akan mengetahui hasilnya. Ya, jadi gitu ya. Paham ya? Paham. Karena dari kesimpulan yang sudah kalian jelaskan tadi, sedikit Bapak beri penguatan. Jadi ya, untuk menentukan nilai min dari data kelompok, langkah-langkahnya ya yang sudah dijelaskan dari kelompok 1 tadi, itu kalian tentukan dulu nilai XI. Ya. Jadi nilai XI itu adalah nilai tengah dari kelas interval. Ya, kemudian setelah itu kalian tentukan nilai XI dikali FI. Ya. Setelah itu kalian jumlahkan XI kali FI itu. Jadi kalian jumlahkan hasilnya berapa. Setelah itu kalian bagi dengan frekuensinya. Jadi sesuai dengan rumus nilai min dari data kelompok ya, menentukan nilai min itu adalah X bar sama dengan jumlah atau sigma dari FI kali XI dibagi FI. Sini paham? Oke, selanjutnya untuk menentukan nilai median dari data kelompok, jangan lupa ya, kalian tentukan dulu letak kelas median. Jadi letak kelas median itu didapat dari mana? Dari jumlah frekuensi atau banyaknya data dibagi dengan 2. Nah, di situ yang sesuai dengan KBD itu jumlahnya kan 70. Ya, jadi dibagi 2 berarti 35. Nah, letak median berarti ada di data ke 35. Nah, letak di data ke 35 tadi berapa nilainya? 75 sampai 79. Nah, itu setelah kalian tentukan atau kalian masukkan ke dalam rumus. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk nilai modus. Nah, jangan lupa untuk nilai modus itu juga kalian tentukan terlebih dahulu letak kelas modus. Nah, modus itu adalah data yang sering muncul atau frekuensi terbanyak. Berarti letak kelas modus itu ada di frekuensi mana yang paling banyak. Contoh tadi, frekuensi terbanyak adalah 19. frekuensi terbanyak 19. Letaknya kelas 75 sampai 79. Berarti kalian tentukan TB, D1 dan D2 itu dari kelas interval ya, modus kelas modus itu. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Iya. Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke posisi dulu. Silakan kalian siapkan kertas 1 lembar ya. Perhatikan yang ada di depan. Nah, itu ada soal evaluasi, ada 2 soal. Ya, dari kedua soal itu silakan kalian kerjakan secara mandiri
Ya, setelah selesai kalian kumpulkan ke depan. Paham? Waktunya 10 menit. Ya, jadi tolong kalian kerjakan dengan serius, jangan main-main. Kemudian supaya waktunya itu cukup. Jadi ya, paham ya? Nah, jangan kalian kerjakan. Waktu habis, sudah selesai? Silakan dikumpul ke depan hasil jawabannya. Ya, anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya sedikit Bapak akan melakukan refleksi. Jadi, ya, untuk yang pertama, bagaimana komentar kalian untuk pembelajaran hari ini? Gimana? Salah satu. Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran kita hari ini cukup baik karena selain kita dapat menentukan nilai Median Modus menggunakan rumus, kita juga dapat menentukannya menggunakan kalkulator. Kalkulator Median Modus. modus tadi ya. Ya. Nah. Oke, bagus. Selanjutnya, apakah semua kegiatan yang sudah kamu laksanakan? Mengerjakan LKPD tadi sudah ya? Kemudian untuk evaluasi? Semua? Oke, bagus. Selanjutnya, untuk ide. Ya, jadi apa ide untuk proses pembelajaran selanjutnya? Silakan. Pak, Ya, boleh. menurut saya ide untuk pembelajaran selanjutnya kita dapat mencari datanya itu dari kita sendiri Pak, dari lingkungan. Misalnya seperti tinggi badan teman-teman atau berat Teman badan. kelas gitu ya, Iya. atau yang ada di sekolah kita gitu ya. Oke, bagus. Sedikit untuk informasi ya, jadi untuk pelajaran yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang ukuran letak data tunggal. Ya, jadi nanti kalian boleh cari di internet ya, YouTube juga bisa materi tentang ukuran letak data tunggal. Jadi menentukan nilai kuartil, desil dan persentil. Paham ya? Sebelum Bapak tutup, nah jadi ada sedikit pesan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Bapak berpesan, saat ini kita sudah memasuki masa yang disebut new normal, ya. Aktivitas kalian sudah bisa dilaksanakan kembali, atau yang biasanya main bola, ya sudah mulai bisa latihan sepak bola, ya. Kemudian di samping itu, atau yang perlu kalian perhatikan, ya, selain kalian sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali, yang perlu kalian perhatikan itu tetap harus mematuhi protokol Kesehatan. gitu ya. Jadi tolong supaya virus ini cepat hilang, jadi kalian juga harus tetap menjaga diri kalian. Paham ya? Untuk selanjutnya silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kalau akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.